Oke, sorry. Saya mengundang semuanya kembali, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini penyertaan Tuhan begitu ajaib. Tidak ada yang bisa membandingkan dan tidak ada yang bisa kita persembahkan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersyukur karena hanya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah dengan bersyukur. Kita naikkan satu pujian. Dengan apa akan kubalas? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam hati. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagiku. Haleluya Yesus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Bersama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Selamanya kami mau memuji-Mu Yesus. Engkaulah Allah yang terindah di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari bersama kembali katakan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati
selamanya. Kami bersyukur Tuhan, selamanya Tuhan. Haleluya. Engkau besar, Kau ajaib Tuhan, Kau layak dipuja. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhan, Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami hari ini. Dan kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, baik melalui hamba-Mu yang akan memberitakannya, maupun renungan yang akan kami dengar dan yang akan kami baca bersama-sama malam hari ini. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, yang mendengarkan, menyimak, bahkan kami yang membaca. Mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Inilah seruan doa kami, permohonan kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya menyerahkan kepada Kak Lina. Oke. Shalom semuanya teman-teman. Shalom. Shalom. Oke. Aku mau buka Alkitab kita bersama-sama. Itu terdapat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ke-10 dengan judul temanya pertolongan datang dari Allah. Oke, bagi teman-teman yang sudah buka Alkitabnya, mungkin aku minta bantuan partner ya. Boleh Samuel? Oke, siap. Oke, aku ayat ganjilnya, Samuel ayat genap ya. Oke. Oke, aku akan membacakan ayat ganjilnya dan Samuel akan membacakan ayat genapnya. Judul perikopnya tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang berlantara akan bersorak-sorai dan bunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesuh, dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicekikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Dan di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang
dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Oke, amin. Terima kasih Samuel sudah menjadi partner. Oke, di sini aku akan mencoba membawa renungan tentang judulnya tentang pertolongan datang dari Allah. Nah, kita harus mengakui bahwa tidak mudah menjadi umat Allah. Dan banyak yang mengira setelah beribadah kepada Allah, kita akan menjadi kehidupan kita akan lancar dan bebas. Tapi di sini teman-teman sepertinya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Walaupun kita sedang ibadah kita dan kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Nah, selama kita masih berada di dunia, kita pasti akan mengalami persoalan hidup, penyakit dan pertengkaran dan yang lain-lain. Itu pergumulan kita selama kita masih ada di dunia. Kita pasti mengalami di mana biasanya kita mengelamkan yang di mana biasanya kita mengelamkan dalam arti kita membuat kita yang terpuruk dan tidak berdaya. Itu kita bisa bacakan kembali di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Aku akan membacakan buat teman-teman di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Yang sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, saat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, datang semua keadaan manusia akan berubah secara total. Dan orang yang tidak melihat kebenaran tidak akan dicelikan, dan orang-orang yang sudah tidak pernah mendengarkan kebesaran Allah akan kembali bersama Allah. Di mana walaupun kita sudah 10.000, mungkin 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu kita tidak pernah memuliakan Allah, tidak pernah membesarkan, tapi dengan ada hati kerinduan kita memuliakan Allah, dan di situ juga kita akan diberubahkan secara total. Dan semakin kita semangat, semakin kita memuji dan semakin ada pertolongan, itu adalah kemuliaan dari kebesaran Allah. Kita bisa lihatlah kembali teman-teman di ayat Alkitabnya itu di Mazmur 37. Mungkin Samuel pernah membahas tentang Mazmur ya. Di Mazmur 37 di ayat yang ke-40, aku ngambil petikan dari renungannya Samuel yang waktu ketika beberapa minggu yang lalu dia membahas tentang Mazmur 37. Mazmur berapa tadi Kak? 37 ayat yang ke-40. Mungkin kalau ada yang pernah mendengarkan Samuel membawakan renungan ini, renungan di Mazmur 37 ayat yang ke-40. Di sini aku melihat Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dan tangan orang yang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung pada Tuhan. Jadi gini, Tuhan menolong kita dan Tuhan melihat kita bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu kalau yang aku ambil kesimpulan dari renungan Samuel kemarin. Nah, pertolongan dari Allah itu begitu sempurna. Ia membawakan kebesaran dan mengajarkan kita tentang makna di mana makna kehidupan yang maha kuasa dan tidak terpikirkan, tidak terselami, dan seringkali kita dilihat kejutan dari pertolongan Allah itu sendiri. Nah, kita bisa kembali baca di dalam Filipi ini ya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Jadi di sini kita juga kita merasakan kehadiran Allah, kita menantikan Allah dengan cara yang ajaib menjadi penolong dan keselamatan kita. Mungkin itu saja dari renungan dari aku yang singkat. Apabila dapat tambahan dari teman-teman boleh.
Mungkin ada yang dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang mau sharing, mungkin pengalaman segala macam. Atau Michael mau ditambahkan? Kalau aku dari itu aja sih renungan aku agak sedikit singkat aja ya. Mungkin dari teman-teman yang lain apabila mau ditambahkan silakan karena ini renungan tentang pertolongan kita kepada Allah. Mungkin Samuel mau nambahin? Gue. Iya. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, luar biasa ya. Tema renungannya adalah apa tadi Kak Lina? Kayaknya mirip dengan perikopnya ya. Tema renungannya itu tentang pertolongan datang dari Allah itu sendiri. Pertolongan datang dari Allah. Oke. Mirip ya, sama dengan perikop yang sudah kita baca, keselamatan bagi umat Tuhan. Sebenarnya perikop ini ditujukan kala itu bagi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel ya. Kita tahu bahwa Yesaya ini seorang nabi besar, di mana dia memberitakan juga banyak hal besar di dalamnya. Selain daripada peringatan-peringatan, penghukuman kepada bangsa yang tegar tengkuk ini, Yesaya juga memberitakan kabar sukacita. Nah, salah satu kabar sukacitanya itu adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Pada pasal yang ke-34 dan 35 ini adalah pasal yang memberitakan tentang nubuat, penghukuman, dan sukacita. Ya, kalau di pasal 34 itu adalah penghukumannya, sedangkan 35 ini adalah sukacitanya. Jadi sama-sama digenapi gitu. Nanti akan digenapi. Tentu pada saat itu belum, namanya juga nubuat, ya kan? Lalu apakah nubuatan yang ada di dalamnya? Mungkin teman-teman tadi sudah banyak berulang kali juga membaca ya. Di situ disebutkan jalan mana tadi jalannya? 8 ya, ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ini berbicara tentang nubuatan Sang Mesias yang akan datang. Masih ingat ya, nubuat ini juga kembali disampaikan dan digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Ingat, persiapkanlah jalan bagi Allah. Ya kan? Pada Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes kita bisa melihat ayat itu. Saya mau katakan di sini teman-teman, bahwa sekali lagi bahwa pertolongan dari Tuhan itu kadang-kadang mengecewakan. Karena datang tidak tepat pada waktu yang kita harapkan. Gitu ya. Tapi masalahnya waktunya Tuhan sama waktu kita itu beda. Sama kayak nubuatan ini teman-teman. Hari itu bangsa Israel tuh ya percaya nggak percaya kalau nubuatan ini disampaikan. Katanya akan ada Mesias, ada juru selamat, ada jalan yang dinamakan jalan kudus. Orang yang tahir, yang tidak tahir tidak akan bisa melihatnya. Padahal kala itu keadaannya adalah bangsa ini sangat sulit. Begitu ya, melalui beberapa kali penghukuman, bahkan dibuang di Babel. Tetapi kok bisa Nabi Yesaya menubuatkan hal ini? Memang pada akhirnya akan digenapi. Tapi kira-kira kalau kita pada posisi bangsa Israel kala itu, percaya nggak sih? Ya mungkin karena yang ngomong Nabi besar, percaya aja lah ya. Tetapi apakah sesuai keadaan itu memungkinkan? Saya tidak bernubuat, tetapi mari kita mengaplikasikan dalam kehidupan hari ini. Kalau Tuhan menghendaki, corona ini akan hilang tanpa vaksin. Ini bukan nubuat ya, ini bukan nubuat. Tetapi ini hanya contoh saja. Hari ini kita nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena pertambahannya masih masif. Ya kan?
teorinya walaupun mungkin sudah ada antigen atau vaksin yang namanya virus itu pasti akan bermutasi. Dia akan menjadi jenis yang baru lagi, dia akan memunculkan penyakit yang baru lagi. Dan itu tidak bisa dibantah. Lalu apa esensinya? Kalau Tuhan menghilangkan virus ini, apakah semua orang akan bertobat? Tentu tidak. Ya kan? Sama ketika bangsa Israel kala itu menerima firman ini, kondisinya tuh sama begitu. Orang sudah dihukum, ya, sudah dibuang, dikembalikan, dijanjikan sesuatu yang bersifat sukacita. Apakah itu menjamin bangsa ini akan menjadi bangsa yang menerima Sang Mesias? Pada kenyataannya juga tidak. 5.000 orang yang diberi makan, saya yakin mungkin ada separuh daripada mereka yang juga meludahi Tuhan Yesus. Mereka juga yang menyalibkan Tuhan Yesus dan mereka yang meneriakkan salibkan dia. Begitu ya. Implikasinya sederhana sebenarnya teman-teman. Hari-hari ini kondisi kita sulit. Pertolongan Tuhan tuh kayaknya hampir tidak bisa kita rasakan ya. Bagi sebagian kita justru semakin miris. Mungkin di PHK, mungkin dia tidak ada lagi sumber penghasilan. Bagi kita yang sekolah semakin sulit ya. Tiap hari belajar daring, bayar mahal, mudeng enggak gitu kan. Sama teman-teman, saya juga gitu. Tapi apakah terus kita harus turut di dalam situasi ini? Tidak. Saya mengutip pada bagian yang terakhir, ayat 10 ya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Apa yang membuat kita hari ini susah, teman-teman? Mungkin kondisi yang tidak berubah, bahkan semakin memburuk. Kalau beberapa teman-teman kesaksian bahwa mungkin sempat terpapar COVID ataupun sekarang sedang menjalani perawatan atau yang sudah sembuh, begitu kan? Tidak ada hal yang bisa memuaskan jiwa kita sampai hari ini, benar nggak? Mau kita kaya, mau kita sehat sekalipun, mau kita sakit, mau kita berkelimpahan, jiwa kita nggak pernah puas, pengennya lagi, ya, udah punya duit pengen tambah lagi, ya, udah punya rumah pengen beli lagi, punya mobil satu pengen nambah lagi, ya, jangan sampai punya istri satu pengen nambah lagi gitu kan. Kalau punya anak masih boleh nambah lagi, tapi kalau punya pasangan jangan. Lah tapi itu kan manusia, benar nggak? Apakah orang Kristen tidak ada yang istrinya dua? Ada. Apakah tidak ada yang eh, pernah menikah 2 kali sebagai seorang istri? Ada. Itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi hari ini. Jadi sesulit apapun, percayalah bahwa jaminan hidup kita itu adalah jaminan hidup kekal. Hidup kita tuh bukan di sini loh. Hidup kita nanti. Setelah kematian tubuh jasmani ini, ada jaminan yang diberikan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan lalu-lalu. Ini kayak saya mengulang khotbah Kak Lina ya mungkin ya. Minta maaf nih. Tapi saya sedang ingin berdiskusi juga dengan teman-teman. Apa yang kita cari hari ini? Menurut saya ini kadang-kadang juga ngajak berpikir gila gitu ya. Saya ini sekolah untuk apa sebenarnya? Cuman untuk kerja, udah itu doang. Untuk cari makan, udah itu doang. Gak ada yang lain gitu. Kayaknya, ya minta maaf bahasa kasarnya gini loh. Kayaknya kurang kerjaan banget sih Tuhan nyiptain kita kalau cuman untuk sekolah, kerja, cari makan, mati, udah. Gitu aja. Saya mengajak hidup kita ini supaya lebih bermakna. Bermaknanya adalah selain daripada kita berusaha, berjuang, melewati setiap rintangan ya. Saya pikir setiap kita pernah melewati rintangan bahkan terberat sekalipun. Karena saya menyadari memikul salib ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kadang-kadang kita jatuh, ya kan? Kadang-kadang iman kita lemah. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka terhadap kita dan itu membuat kita jatuh. Banyak orang putus asa, teman-teman. Hati-hati. Masa muda, saya juga merasakan ya, kadang-kadang saya berpikir masa depan saya, aduh gimana ini Tuhan.
kok gini terus ya? Kira-kira saya nanti ketika menikah bisa nggak ngasih makan anak istri? Bisa nggak saya membahagiakan mereka? Tapi penghiburan saya itu tetap kembali. Bahwa mereka itu bukan milik saya. Mereka tuh punyanya Tuhan. Bagian yang memelihara itu Tuhan melalui saya. Gitu kan? Tetap semangat, itu aja pesannya ya. Pesan Tuhan jelas, tidak ada nubuatan yang aneh-aneh. Kedatangan Tuhan kedua kali itu menjemput saya dan saudara yang senantiasa berharap kepadanya. Itu saja. Mungkin Kak Michael atau Kak Agung, Kak Angga boleh menambah. Bang Rangga ya. Tapi kalau bisa jangan. Enggak ya, bercanda ya. Kak Dika Agustin ini kayaknya baru pertama kali ikut ya. Shalom, selamat bergabung malam hari ini ya. Senang kedatangan teman baru. Kalau boleh tahu, ini rekan dari siapa nih? Rekan dari Adik Uli. Oh iya. Atau Miss Uli. Miss Uli. Iya. Teman ngajar ya? Betul. Oh iya. Saran aja Kak, kalau bisa jangan sering open video, nanti Kak Rangga sering open video dia. Oh. Enggak ya, intermezzo aja. Selamat bergabung, semoga Kak Dika Agustin ini juga selanjutnya juga terus bisa bergabung. Selain daripada mungkin punya persekutuan di gerejanya masing-masing ya. Tapi saya sih selalu mengharapkan teman-teman terus bertumbuh dimanapun ya, bukan hanya di gereja, dimanapun. Kalau ada kesempatan, yuk mari kita sama-sama bersekutu. Mungkin Agung mau menambahkan boleh. Ada Naomi, ada Kak Visia, ada Kak Angga di sini, ada Andi. Atau malah bertanya. Ini kadang-kadang kalau saya bilang suruh nambahkan malah bertanya. Oke, shalom semua. Ya, shalom Agung. Mungkin saya bisa nambahin ya Bang Sam. Silakan. Oke. Keselamatan, bicara tentang keselamatan itu kan kita posisinya pasti ada perkara dulu. Ada proses atau masalah dulu baru kita bisa tahu itu kedatangannya keselamatan dari Tuhan. Gini teman-teman, saya pernah ya baca sebuah buku. Atau nggak usah, saya ngambil dari tokoh Alkitab yang di Kisah Daniel. Kisahnya si Abednego, tahu ya, Sadrak Mesak Abednego. Ya. Kadang gini, masalah itu kadang ya memang di zaman-zaman saat ini kita berpikir pada saat kita terkena masalah atau proses, kita berpikir Tuhan ini mana sih? Tuhan kok nggak bekerja? Tuhan kayaknya diam aja gitu, nggak peduli sama kita. Tapi gini teman-teman, saya belajar dari tiga pribadi tadi, tokoh tadi. Kadang Tuhan ini mau bekerja dalam hidup kita, mau nunjukkan kalau memang Tuhan itu nyata bekerja dalam hidup kita, pada saat kita udah benar-benar nggak punya harapan lagi. Bisa dibilang udah di ujung tanduk gitu. Kita bisa lihat juga dari kejadian, saya mau bawa kita juga ke Keluaran 14 kalau nggak salah, itu yang Israel itu lagi dikejar-kejar sama Firaun. Tapi dia malah diperhadapkan sama Laut Teberau, Laut Merah. Mungkin teman-teman tahu ya itu. Lihat, kita bisa lihat dua respon dari dua hal ini. Mungkin dua respon. Kita lihat dari respon bangsa Israel yang pada saat itu dia malah bersungut-sungut. Itu bersungut-sungut, dia protes kepada Musa. Dia bilang, Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun? Apakah kami akan mati di padang gurun? Lebih baik kami menjadi budak di tanah Mesir daripada kami mati di padang gurun. Tapi kita bisa lihat respon yang kedua oleh Musa. Di situ Musa tetap percaya, dia percaya bahkan Tuhan bakal bekerja atas mereka. Artinya gini teman-teman, kadang proses atau masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan lihat dulu iman kita, apakah kita akan tetap setia, apakah percaya, sampai kita berada di posisi yang memang nggak mungkin lagi ada jalannya. Nah, di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan nyatakan mujizatnya, tanpa terkadang nggak masuk logika kita. Itulah hebatnya Tuhan. Apa yang kadang tidak dipikir manusia bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Kalau saya sih berpikir seperti itu. Nah, kalau saya tutup gini, dalam Matius, kemarin saya udah pernah bilang juga, dalam Matius 11 ayat 28 yang bentar ya.
Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, ya mungkin dari setiap kita mungkin ada pergumulan masing-masing. Setiap orang itu kan berbeda stratanya, berbeda tingkatan pergumulannya. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memproses mereka, yang membawa mereka kepada hasilnya ke tanah Kanaan. Biarpun proses mereka itu selama 40 tahun, saya percaya Tuhan itu juga yang akan menolong kita. Tuhan Allah itu juga yang telah mati di kayu salib untuk menolong kita kembali. Jadi jangan pernah berhenti berharap sih, kalau menurut saya. Keselamatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati Agung juga. Yang lain Aku mungkin boleh kesaksian, berkomentar? Kak? Boleh, silakan. Jadi kalau dari aku, pertolongan dulu dari Tuhan. Pertolongannya dari pertama itu karena aku kena COVID kan yang waktu itu. Yang OTD, yang kemarin itu jadinya aku ditolong lah sama ada salah satu teman karena aku dibacain ayat, dan aku kan emang pertama kan beda agama juga. Dan aku juga kan dikasih ayat, aku ngeliat juga tentang apa sih itu Alkitab, tentang apa itu, tentang firman Tuhan, tentang apa itu mujizat-mujizat dari Tuhan, terus pertolongan apa sih yang Tuhan udah kasih. Kan aku sampai sekarang juga aku kan belajar sampai sekarang ini juga. Terus mulai dari saat itulah aku belajar kayak gitu. Terus aku dikasihlah ayat sama teman aku, ada di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Itu pertolongan sih yang dari Tuhan kepada aku yang pertama kali. Itu aja sih, Kak. Terima kasih Andi. Tetap kuat bertumbuh dalam Semangat, Kristus Kak ya. Andi. Mungkin yang lain boleh. Ingin menambahkan atau kesaksian juga boleh loh, nggak usah nambahin lah. Kesaksian aja boleh. Kalau nambahin tuh kayaknya nanti tambah panjang gitu ya. Tapi Udah biar kebanyakan, Kak. tambah banyak gitu. Pesannya jelas kok bagi kita. Boleh kesaksian, teman-teman. Ada lagi mungkin Kak Dika Agustin boleh tuh, yang baru pertama kali bergabung, atau Kak Angga Wibowo juga boleh. Masih malu-malu ya? Jangan malu-malu karena di sini semuanya modelnya malu-maluin gitu. Saya mendengarkan dulu saja ya. Oh, mendengarkan. Nanti ada waktunya saya untuk banyak sharing dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Kak Angga boleh. Iya, yang jelas pada malam hari ini, sangat terberkati oleh Kak Lina tadi. Seperti memang pada waktu minggu-minggu ini merasa sangat lelah gitu. Tetapi pada waktu tadi Kak Lina pertama kali sharing ya, ada di beberapa ayat, nggak tahu kenapa rasanya kayak dikuatin gitu. Ada beberapa hal yang nidik kamu lagi saya hantarkan ke tempat teman-teman di mana kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan menguatkan dirimu gitu. Dan kemudian dilanjut sama yang STT Salom ini saya panggilnya Mister siapa ya? Bang siapa atau Oh iya, namaku Mas Tete Salom ya Allah. Samuel. Oh, Bang Samuel ya. Tadi dari Kak Lina, ya Kak Lina tadi waktu baca di apa ya, di Filipi yang terakhir itu, di Ibrani ya sepertinya ya, yang tentang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Gitu. Itu Di Filipi. Emang iya benar ya, di Filipi ya Kak ya, benar ya Kak Lina ya. Nah itu memang benar-benar malam hari ini diberikan penguatan dengan hadir. Tadi Deuli bilang, Kak yuk hadir yuk gitu. Memang minggu-minggu ini struggling sekali untuk saya di masa-masa pergumulan, banyaklah pergumulannya. Tetapi bertemu dengan teman-teman malam hari ini ada kekuatan dari Kak Lina, kemudian ditimpa lagi sama Bang Samuel ya, Bang Samuel. Kemudian ditimpa lagi sama ini, Bang Agung nih.
tentang jangan khawatir gitu. Tuhan sudah sediakan semuanya seperti halnya ketika dia bawa bangsa Israel untuk keluar dan menuju ke tanah Kanaan. Itu kan juga membutuhkan proses gitu. I believe that Jesus always guided us until the big purpose gitu, di tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, itu yang malam hari ini. Terima kasih buat sharing malam hari ini, jadi penguatan ya. Dan ini tidak suatu kebetulan karena melalui Deuli juga kan, yuk Kak ikutan gitu. Memang hari Senin, Selasa, Rabu ya. Saya pikir besok hari Jumat. 3 hari ini ya cukup bergumul hebat gitu. Tapi Filipi lagi. Tadi bertemu lagi, Filipi lagi. Siapa lagi yang letih lesu? Ayo, you must be struggling. Please face in our life gitu ya. Kita harus menghadapi kehidupan ini, the real life gitu. Ya, thank you so much for all friends in this Zoom. Ya. Itu dulu Terima kasih aja, saya nggak juga, bisa Kak. ngobrol sharing ya Loh, yang ini jelas secara tidak langsung udah sharing loh ini. saya dapat poin-poin Tuhan tegur saya. Oke, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Tetap Terima semangat kasih Kak Dika. pergumulannya. Siap. Jangan menyerah ya. Ada banyak orang-orang yang siap membantu kita juga. Tuhan Yesus sudah menyediakan dan mengutus orang-orang itu untuk membantu kita. Amin. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau sharing atau kita akan lanjut kepada doa syafaat? Kak Rangga yang penuh dengan pergumulan nggak mau sharing? Kalau gua sudah cukup untuk menyendiri, tidak bisa dihubungin. Oh ya Kabur. udah. Udah di Ya situ. udah. Zaman kudus yang ada. Ya udah jangan ngambek lo, ya ampun. Yang lain Naomi juga boleh tuh, yang baru pulang kerja kayaknya dia ya. Ada Kak Fisya Halim Jangan lupa juga. istirahat. Bang Par nggak mau, apa udah tidur ini? Pada off kamera ini ciri-ciri mahasiswa yang suka bolos ini. Takutnya kayak Andrew kedua lagi. Dipanggilnya udah Aminnya molor. besok pagi ya. Ya ampun. Ampuni mereka Tuhan. Ya sudahlah ya. Saya pikir cukup sekian. Sudah banyak yang kita dapatkan malam hari ini. Terima kasih Kak Lina ya. Saya yakin dan percaya kok. Semua kita yakin percaya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan. Oke, kita akan masuk kepada doa syafaat. Teman-teman mungkin tadi sudah di list di grup ya. Nanti Kak Michael akan membawa kita di dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama meresponi firman malam hari ini ya. Kita sambil mengangkat pujian, satu pujian, ku bersyukur Bapa. Oke. Saya mengundang kita semua untuk kembali bersama merenungkan firman yang sudah kita baca bersama-sama. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Banyak
dalam hidup ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan setiap hembusan nafas kami. Hari ini kami mau menyembah, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama mengangkat pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saya menyerahkan kepada Kak Michael yang membawakan doa syafaat. Ya Yesus. Benar seperti lagu ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami bisa bersekutu, kami bisa memuji, kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, walau hanya sebatas ibadah virtual Tuhan. Tapi kami merasakan ada hadirat-Mu yang hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, Engkau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Supaya setiap doa kami ini, pengucapan syukur kami ini Tuhan, layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan
Engkau bebaskan dari COVID-19 Tuhan Yesus yang mengganggu perekonomian Indonesia, bahkan sampai perekonomian dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, ekonomi dipulihkan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan dari segala yang jahat untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala KKN Tuhan, korupsinya telah Engkau berikan hikmat kepada KPK Tuhan Yesus untuk memberantas segala korupsi yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keutuhan negara Republik Indonesia Tuhan Yesus, persatuan Indonesia Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati Tuhan, toleransi boleh ada Tuhan Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara yang penuh dengan persatuan, yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, penuh dengan toleransi Tuhan terhadap sesama Tuhan, sama agama, suku, ras maupun budaya yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jajaran menteri, presiden, wakil presiden, DPR Tuhan, DPRD Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap membuat peraturan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka buat, aturan yang mereka buat Tuhan Yesus, itu semua berasal daripada hikmat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa darah-Mu melingkupi Indonesia Tuhan Yesus. Kau jauhkan Indonesia ini dari segala bencana, malapetaka Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala yang kami lihat Tuhan di berita Tuhan, ada erupsi Gunung Merapi Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, Kau jamah supaya tidak meletus Tuhan Yesus, Kau berikan kestabilan Tuhan Yesus supaya rakyat yang ada di sekitar lereng gunung Tuhan Yesus bisa bekerja kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para peneliti Tuhan yang meneliti bahwa akan ada tsunami Tuhan, Kau patahkan Tuhan Yesus tsunami tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, jauhkan dari segala bencana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tenaga medis Tuhan. Kau berkati tenaga medis Tuhan, pekerjaannya sebagai tenaga medis dan keluarganya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan. Mungkin yang saat ini sedang merawat pasien COVID-19 tidak bisa pulang Tuhan, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak Tuhan. Engkau bisa memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap apa yang dikerjakan tenaga medis ini Engkau buat berhasil. Tuhan, Kau berikan kesabaran, Kau berikan ketekunan, COVID-19 maupun tidak COVID-19 Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan Tuhan terkhusus buat para tenaga medis, terkhusus berikan kesehatan terkhusus untuk yang melayani Pak Perawat, untuk yang melayani penyakit COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan tenaga medis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami mungkin saat ini kami sedang mendoakan seseorang agar berbalik mengikut Yesus. Atau mungkin saat ini ada sedang yang dalam pergumulan untuk keluarga. Mungkin mama, papa, mungkin adik ataupun kakak Tuhan. Mungkin ada orang saat ini ada orang yang sedang menyakiti kita Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kita Tuhan. Kami tidak tahu, saya tidak tahu, Tuhan hamba tidak tahu setiap pergumulan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Maha tahu Tuhan Yesus. Kau Allah yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan ketika kami berseru, ketika kami berharap, bergantung hadap pada Engkau Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan, tapi Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Seperti firman yang telah kami dengar, bahwa setiap pertolongan itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berserah, kami mau taat, kami mau belajar setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau serahkan pergumulan kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk yang sakit Tuhan. Terkhusus kami bawa saudara kami Tuhan, Andi Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sedang saat ini Tuhan
mengalami pergumulan yang berat Tuhan Yesus, bagaimana keluarganya Tuhan pada hari ini Tuhan di swab positif COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada rencanamu yang terbaik yang telah Engkau persiapkan bagi keluarga Andi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap proses Tuhan yang Engkau berikan kepada Andi dan beserta dengan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semuanya terbaik Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat adiknya Tuhan Yesus yang bernama Albert Tuhan. Engkau jamah sakitnya Tuhan. COVID-19 Tuhan Yesus biarlah undur daripadanya. Biarlah Tuhan Yesus kesehatan yang sempurna Engkau berikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lingkupi mungkin pada saat ini beserta keluarga lainnya berada di Wisma Atlet Tuhan Yesus yang sedang diisolasi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah setiap dokter, setiap tenaga medis yang memeriksa, yang merawat, Engkau berkati Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan buat keluarga Andi, terkhusus buat Papa, buat Mama, maupun buat Albert Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat Andi Tuhan, mengucap syukur atas kesaksian yang telah diberikan kepada Andi Tuhan, yang telah sembuh daripada COVID-19 Tuhan, tapi pada saat ini Kau berikan ujian kembali Tuhan Yesus untuk keluarganya terpapar virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, Kau proteksi Andi Tuhan dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Biarlah Kau proteksi, jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah kesehatan yang sempurna Tuhan ada di dalam tubuh daripada Andi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sekiranya ada yang sakit Tuhan di dalam tubuh Andi Tuhan, Kau jamah sakitnya Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan boleh terjadi malam hari ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sakit lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan Yesus, mungkin ada di tempat ini, kiranya apabila ada Tuhan Kau jamah sakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan, dan Engkau Jehovah Rafa Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan Yesus, Engkau bisa memberikan mujizat kepada kami, mujizat kesembuhan. Yang mungkin dokter berkata bahwa tidak bisa disembuhkan, tetapi kami percaya Tuhan, malam hari ini siapapun yang sakit Tuhan, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat pendidikan Tuhan. Mungkin saat ini ada yang kuliah Tuhan, ataupun ada yang masih sekolah Tuhan, ataupun ada yang masih bekerja Tuhan, ataupun yang bekerja Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pekerjaan, setiap sekolah yang ada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, setiap pendidikan, mungkin ada yang menyelesaikan skripsi, Tuhan Kau bantu, Tuhan Kau tolong mereka Tuhan Yesus, dan mungkin sekolah yang lagi ada UTS ataupun PTS Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan Kau berkati Tuhan Yesus, biarlah menjadi terang di dalam perusahaannya, Tuhan menjadi garam dan terang di dalam perusahaan yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami membawa orang tua kami, mama, papa, adik, kakak Tuhan, maupun saudara-saudara kami atau oma, opa Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan keluarga kami ini dan seisi rumah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati, Kau berikan damai sejahtera Tuhan. Kau jauhkan dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan. Biarlah dihindarkan dari COVID-19 Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami selanjutnya juga berdoa untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Mungkin saat-saat ini gereja sedang merencanakan ibadah Natal. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin gereja, agar tidak ada klaster baru COVID-19 di dalam pelaksanaan Natal tahun ini Tuhan.
Dan Engkau juga berikan satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Jauhkan dari segala motivasi yang tidak benar, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja, pemimpin gereja, diberikan hikmat untuk menjangkau banyak jiwa, Tuhan. Memenangkan banyak jiwa, Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai pelosok-pelosok, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan, bagi tempat perintisan Tuhan, agar setiap perizinan administrasi di dalam membangun sebuah gereja dipermudahkan, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pada saat ini juga membawa pergumulan kami, Tuhan, bagi para pelayan grace, Tuhan, di tempat ini. Kau berkati, Tuhan, setiap pelayan yang mengambil bagian pelayanan, Tuhan Yesus, di dalam ibadah grace maupun di dalam pendalaman Alkitab, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, Kau urapi, Tuhan, hamba-hambamu ini, Tuhan, pelayan-pelayanmu ini, Tuhan Yesus, supaya dipakai, Tuhan, cara luar biasa, Tuhan. Tidak di dalam, mungkin bukan hanya di dalam sebuah gereja, Tuhan, tapi pakai anak-anak ini, Tuhan, di dalam media sosial lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat besok, Tuhan, ada pendalaman Alkitab, Tuhan. Kau berkati pembicara, Tuhan, yang akan membicarakan, yang akan memberikan arahan, yang akan memimpin, Tuhan Yesus, pendalaman Alkitab, Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati, mengurapi, memberikan hikmat, Tuhan. Supaya biarlah setiap apa yang cara ucapkan, Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau saja. Untuk teman kami juga berdoa, Tuhan, buat saudara kami yang baru bergabung, Tuhan, buat Kak Dika Agustin, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kau berkati Kak Dika, Tuhan Yesus, biarlah, Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa mulai mengenal Engkau, Tuhan Yesus, melalui aplikasi Spoon, melalui Menara Doa, melalui Kris, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, buat besok Kamis tanggal 3 Desember, Tuhan. Setiap pelayan yang ada, Tuhan, buat besok doa pembuka Kak Dea, Tuhan. WL juga Kak Uli, renungan Kak Andrew, Tuhan. Doa syafaat Kak Herlina, Tuhan. Kau berkati, Kau berikan satu kesatuan di dalam melayani Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat besok dan besok Kamis, Tuhan. Kau berikan sinyal yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendekat kepada Engkau, Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan. Kau berkati, Kau jagai, Tuhan, ketika kami beristirahat, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, pada ketika kami tidur, Tuhan, keesokan harinya, Tuhan, kami merasakan mujizat-Mu yang baru, Tuhan, anugerah-Mu yang baru, Tuhan Yesus. Kami bisa merasakan keajaiban-keajaiban-Mu, Tuhan, untuk keesokan harinya. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri persekutuan malam hari ini dan mari kita beristirahat dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, berkat daripada Allah Anak di mana kita mendapatkan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, serta berkat di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan. Malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam persekutuan bersama Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman ya. Ini kita mau foto dulu, open camera. Ada interview. Yes. Foto. Open your camera. Mungkin ada sedikit pengumuman ya. Oh ya, boleh sambil Oke. kita nunggu teman-teman yang lain. Yang pertama untuk tahun depan kita akan rubah jadwal penerangan penerangan PA kita itu nanti di setiap hari di kemarin kita ambil keputusan 2 minggu sekali ya. Ya. Itu jadi sistemnya rolling. Misalnya kita mulai di tahun depan tuh tanggal 14 Januari 2021. Nah, nanti sistemnya kalau di awal kita ibadah, minggu depannya kita penerangan Alkitab.
Ya, jadi satu minggu kita satu kali ketemu aja gitu ya. Ya. Kalau sekarang kan 2 kali. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang punya kesibukan, hari ini bisa ikut, besok enggak. Tapi kalau seminggu sekali mudah-mudahan semua bisa ikut ya. Terima Dan kasih yang Kalina. Lagi boleh? belum masih ada lagi. Ada apa lagi nih? Apa tuh? Ini masalah persembahan kasih yang kemarin aku sempat bicarakan ke Samuel, boleh dijelaskan? Loh, kok aku ya? Apa tuh? Ini sebenarnya masih Saudara, program wacana teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan sama-sama juga memberikan sedikit daripada berkat yang kita miliki. Tentu tujuannya juga untuk pelayanan kita. Apa bentuknya nanti juga kita akan kembali bicarakan ya. Cuman saya mengajak teman-teman sekalian, kita menabur. Saya juga dimanapun berusaha, seberapapun, bahkan sekecil apapun itu juga jadi berkat kalau kita berikan dengan penuh sukacita. Ya kan? Boleh kalau mau transfer GoPay Sukarela sih 1000 lebih juga nggak cenderung ya. apa-apa lah ya. Persembahan kasih ini berupa bentuk sukarela ya, nggak ada Iya, unsur benar. paksaan. Intinya dari kita untuk kita dan itu tujuannya untuk sesama kita semuanya. Ya, pokoknya nanti apapun yang akan kita programkan tahun depan dijelaskan lagi. Yang penting kita sudah memberitahu gitu aja ya. Tetap Oke. bertumbuh dalam Kristus intinya teman-teman. Oke, sudah siap foto? Siapkan wajah terbaik kalian. Saya mah mau terbaik nggak terbaik juga gelap. Jelek. Oke, sudah siap teman-teman? 1, 2, 3. Nah, tahan ya. Bisa 10 menit lah. Ini aku lagi ngopi. Ya Allah, kering gigi. Iya, sabar, Ge. Ini juga lagi di-share dulu. Nah, sekali lagi yuk. Gaya beda. 1, 2, 3. Nah, wis. Rambung. Oke. sambung. Mungkin persiapan buat besok ya. Ya. Terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you. God bless, memberkati. Dadah. Terima kasih ya, Kak. Oke. Iya.